أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Janganlah kamu wahai Muhammad berdiri, maksudnya berdiri takum di sini iqamatus shalah, itu sholli fi dzalikal masjid, salat di masjid dirar yang dibuat oleh orang-orang munafikin. Jangan selama-lamanya, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan dari hal yang seperti itu dari dirimu, dan kamu juga tidak butuh mendesak untuk sholat di situ. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awal yaumin, masjid yang dibangun di atas fondasi ketakwaan di awal harinya, itu Masjid Quba. Di awal-awal Islam, Masjid Quba ussisa 'ala ikhlasuddin lillah, yang dibangun di atas keikhlasan agama hanya milik Allah, wa iqama dzikrihi wa sya'ar dini, dan menegakkan agama Allah, syiar-syiar agama di awal-awal Islam, yaitu Masjid Quba. Wa kana qadiman fi hadha 'ariqan fihi hadha al-masjid al-fadil. Dahulu ya Masjid Quba lah yang dijadikan sebagai pegangan tempat berkumpulnya kaum muslimin, yani para sahabat dahulu. Maka Masjid Quba lah yang utama, yang lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya atau pada masjid tersebut, beribadah pada Allah, zikrullah pada Masjid Quba tersebut, dan lebih pantas untuk diramaikan dan mendapatkan keutamaan. Oleh karena itu Allah memuji orang-orang yang tinggal di Masjid Quba, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, pada masjid tersebut terdapat rijal, manusia-manusia, laki-laki maupun perempuan, ada alal aghlabiyah, mereka-mereka yang selalu bersuci, taharah, baik bersuci dari dosa, taharah dari dosa, maupun dari kotoran badan, kotoran baju, najis dan yang semisalnya. Wa minal ma'lum anna man ahabba syai'an la budda yas'alahu wa yajtahid fi ma yuhibb. Di antara perkara yang sudah maklum, sudah diketahui, barang siapa mencintai sesuatu, maka dia pasti akan mengejarnya, mencarinya, berusaha menggapainya. Fala budda annahum kanu harisin ala tatahhur min adz-dzunub wal awsakh wal ahdath. Sehingga orang-orang yang tinggal di situ di Masjid Quba, mereka orang-orang yang selalu bersemangat dalam taharah, membersihkan atau mensucikan dirinya dari dosa, dari kotoran, dari hadas kecil maupun hadas besar. Oleh hal kan memang sabaq Islam, oleh karena itu mereka lah di awal Islam yang paling pertama masuk Islam. Karena muqimin as-salah, mereka lah yang menegakkan Islam di awal-awal.
muhafizin al jihad ma Rasulullah SAW. Mereka selalu menjaga ikut berjihad bersama Rasulullah SAW dan menegakkan agama Allah. Wa mimman kanu yataharrazuna min mukhalafatillah wa rasul, dan mereka menghindari supaya tidak menyelisih Allah dan Rasulnya. Wasallahamun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da ma nazalat hadhil ayah fi madhihim an taharatihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada ahli Kuba, penduduk Kuba, Masjid Kuba. Setelah turun ayat ini Allah bertanya, Rasulullah SAW bertanya kepada penduduk Masjid Kuba yang sekitaran Masjid Kuba, kenapa Allah memuji mereka taharah di dalam taharah, dalam bersuci. Fa akhbarahum annahum yata'abbanuna al-hijaratul ma' famadahum ala sani'ihim. Maka dikhabarkan oleh penduduk ahli Masjid Kuba, bahwa mereka bersuci menggunakan apa? Air dan batu. Ya. Maksudnya apa? Ketika air ada menggunakan air, atau misalkan ketika air tidak ada ya taharah dengan batu. Ya. Atau mungkin dua-duanya. Ya, bisa saja dua-duanya. Fahamidahum ala sani'ihim, maka Allah memuji mereka atas perbuatan mereka. Allah yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu melakukan taharah, selalu melakukan taharah, baik berwudu atau mensucikan dosa dari kesyirikan, dari dosa-dosa, dari akhlak yang tidak terpuji. Taharah al-hisyah kizatul anjas wa raful ahdath, atau mensucikan badan ya. Dari najis, kotoran badan maupun kotoran bajunya selalu dijaga. Tsumma fadala bainal masajid bihasab maqasidihi ahliha wa muwafaqati liridhah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perbandingan antara satu masjid dengan masjid yang lainnya. Tergantung maksud tujuannya, muwafaqatiha liridhah, dan tergantung mencocoki keridhaan Allah atau tidak. Awaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallah, apakah orang yang membangun masjid dibangun di atas pondasi ketakwaan kepada Allah, niatnya ikhlas, niatnya dengan ikhlas, bukan untuk terkenal. Ya, niatnya baik, tulus dan ikhlas, bukan ingin dipuji. Mencocoki keridhaan Allah, perintah dari Allah, ikhlas wal mutaba'ah. Mana yang lebih baik ya dibanding dengan orang yang membangun masjid di tepi jurang? Maksudnya apa? Ingin terkenal, ingin tersohor, atau ingin dilihat dan lain sebagainya, dipuji, atau ingin menandingi para sahabat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sehingga mana yang lebih baik, mana yang lebih baik bagi orang-orang yang membangun masjidnya di atas fondasi ketakwaan pada Allah, keridhaan Allah, keikhlasan, dibandingkan dengan orang-orang yang membangun masjidnya di tepi jurang. Maksudnya riya, sum'ah, atau ingin menghancurkan kaum muslimin. Walaupun membangun masjid. Khairun amman assasa bunyanahu 'ala syafa jurufin har. Fanhara bih, dia akan hancur, tenggelam di dalam api neraka jahannam. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah terhadap orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang berbuat zalim.
La yazalu bunyanuhum alladzi banaw ribatan fi qulubihim. Senantiasa bangunan yang mereka bangun akan terus melahirkan keraguan, ragu, bimbang, galau yang ada di dalam hati mereka. Illa an taqatta qulubuhum, kecuali hati mereka sudah terputus. Yang dimughayatan nadam wa tubu ila rabbihim. Mereka menyesali dan bertobat kepada Allah, takut kepada Allah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka. Kalau tidak, bangunan yang mereka bangun selalu melahirkan kegelisahan di dalam hati mereka, keraguan, kemunafikan, nifaqan ila nifaqihim. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Faedah yang bisa diambil dari ayat ini kata Imam Sa'di rahimahullah, anna ittikhadal masjid alladhi yaqsud biha ad-darar al-masjid al-akhar biqurbih annahu muharram. Membangun masjid di samping masjid yang sudah dibangun dengan tujuan jahat, ingin menyaingi, menandingi dan membahayakan masjid yang sudah ada. Ya, kata Imam Sa'di rahimahullah, ini haram. Annahu muharram. Sudah ada masjid jami, masjid kaum muslimin, dia bangun. Ya, mungkin masjid jaminya atau masjid yang ramai, koropaknya loba duit, saingan. Misalkan ada sumbangannya banyak, wah dia tandingi, berebut duit. Nauzubillah. Ya. Mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu. Nah, ini kata Imam Sa'di rahimahullah tidak boleh, haram. Karena yajib had masjid darar. Ya, apalagi kalau sudah membahayakan Islam, membahayakan kaum muslimin, yang seperti apa? Adalah masjid darar. Ya, harus wajib untuk dihancurkan. Nah, karena maksudnya tujuannya untuk menghancurkan kaum muslimin. Yang kedua, annal amal wa in kana fadilan taghayyarahu an-niyah atau tughayyiruhu an-niyah. Amalan walaupun amalannya utama tergantung niatnya. Bangun masjid niatnya untuk apa? Untuk kesohor, untuk nandingi, atau untuk apa? Sehingga kembali kepada niat. Dia merubah. Nah, maksud tujuannya dengan niat yang ada di dalam hatinya. Fa'anqalib manhiyan anhu, sehingga menjadi dilarang. Yang tadinya bangun masjid ya boleh, amalan saleh, tapi karena niatnya ingin membahayakan Islam, membahayakan kaum muslimin, maka dilarang. Kama qalibat niyat ashab masjid ad-darar amalan bila matara. Sebagaimana berubahnya orang-orang yang membangun masjid dirar, ingin membahayakan para sahabat, membahayakan kaum muslimin. Ketika itu para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Kemudian berikutnya anna kull halatin yahsulu biha tafriq bainal mu'minin. Fa inna min al-ma'asi allati yata'ayyan tarkuha wa izalatuha. Segala sesuatu yang memecah belah. Ya, segala sesuatu yang memecah belah kaum mukminin dari kemaksiatan atau apapun itu haram, tidak boleh. Nah, ya, segala sesuatu perkara, baik itu niatnya. Nah, ingin membangun masjid tetapi dalam rangka memecah belah kaum muslimin, persatuan kaum muslimin. Nah, fa innaha minal ma'asi, maka yang demikian adalah termasuk bentuk kemaksiatan. Yata'ayyan tarku, harus ditinggalkan dan dihilangkan. Kama anna kull halah yahsul biha jami'an wa tilafihim yata'ayyan ittiba'u al-amr biha wal hasu 'alayhi. Bagaimana sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan bersatunya kaum mukminin, ya, saling iktilaf, saling kasih sayang sama mereka, maka ini yang diperintahkan. Karena Allah 'ala ittikhadul masjid li masjid darar bi hadzal qasd al mujib lin nahyi anhu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan
dilarangnya membangun masjid dirar karena maksud tujuan mereka, kata Imam Sa'di rahimahullah, adalah tujuan dan maksud niatan yang dilarang, ingin menghancurkan kaum mukminin. Kama yajibu dzalikal kufr wal muharabah lillah wa rasulih. Sebagaimana wajibnya memerangi kekufuran, dan orang-orang yang memerangi agama. Kemudian minha larangan salat di tempat maksiat. Larangan salat di tempat kemaksiatan dan menjauh darinya, tidak boleh mendekat darinya. Misalkan ada penyembahan berhala, di situ ada masjid, supaya tidak kita tertuduh menyembah berhala atau yang semisalnya, jangan di situ salatnya, menjauh cari masjid yang lain. Annal ma'siyah ta'athir fil baqa, kemaksiatan akan memberikan pengaruh di dalam tempat tinggal. Sebagaimana kemaksiatan orang-orang munafikin pada masjid dirar dan dilarangnya oleh Allah dan Rasulnya. Kadzalika ta'ah, demikian pula ketaatan di tempat-tempat orang-orang yang beriman akan memberikan athar, pengaruh yang baik, seperti Masjid Quba, sampai Allah Subhanahu wa taala memuji penduduk Masjid Quba yang ada sekitarnya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari awal harinya, awal Islam, lebih berhak engkau salat di dalamnya. Sehingga oleh karena itu Masjid Quba memiliki keutamaan yang besar daripada yang lainnya. Hatta kana Rasulullah SAW yazur Quba qabla sabt yusalli fi. Sampai-sampai Rasulullah SAW juga menziarahi Masjid Quba kulla sabt, setiap hari Sabtu salat di Masjid Quba. Hatta 'ala shalat fi, walaupun dan menganjurkan kaum muslimin untuk salat di Masjid Quba. Rasulullah SAW setiap hari Sabtu. Ini kata Imam Sa'di rahimahullah. Sehingga yang diambil faedah dari alasan ini, ada 4 kaidah. Ada 4 kaidah. Apa? Kullu amal fi madaratil muslimin aw fi ma'siyatillah. Kaidah yang pertama, segala satu amalan yang membahayakan kepada orang muslim, untuk orang muslim, atau di situ ada kemaksiatan kepada Allah, fa inal ma'asi min furu'il kufr. Karena sesungguhnya kemaksiatan, kata Imam Sa'di rahimahullah, adalah dari cabang-cabang kekufuran. Au fi tafriq bainal mu'minin, atau kegiatan tersebut ada upaya untuk memecah belah orang-orang yang beriman. Atau menolong untuk memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka kegiatan yang seperti itu muharram, diharamkan, dilarang. Wa aksu bi aks, kebalikannya berbeda. Kemudian yang berikutnya, anal amal hasiyah nasyi'an maksiatillah tazal mub'adah li fa'iliha 'anillah bi manzilatil israr al-ma'siyah. Amalan yang keluar dari kemaksiatan, yang muncul dari kemaksiatan, senantiasa dia akan menjauhkan dirinya dari Allah. Bi manzilatil israr al-ma'siyah, seperti kedudukannya seorang yang terus-menerus di atas kemaksiatan sampai dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Wa idza taqatta qalbu minan nadam wal hasarat, sehingga hatinya menyesal dan bertaubat kepada Allah. Wa minha annahu idza kana masjid Quba masjid ussisa 'ala taqwa, Masjid Quba yang mana masjidnya dibangun di atas ketakwaan adalah Masjidun Nabi, lebih-lebih Masjid Nabawi yang dibangun di atas ketakwaan, keikhlasan, yang diberkahi. Sehingga beramal pada Masjid Nabawi juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala min babin aula.
Kemudian annal amal mabni 'alal ikhlas wal mutaba'ah. Amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mutaba'ah adalah amalan yang dibangun di atas ketakwaan. Al-musil li'amilihi ila jannatin na'im, yang menggiring pada pelakunya kepada surga, ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Yang terakhir, wal amal mabni 'ala su'il qasd. Amalan, ya, amalan, nah, baik itu membangun masjid atau apa, tapi niatnya sudah jahat, niatnya sudah jelek, nah, menandingi bahkan membahayakan kaum muslimin, atau dibangun di atasnya diamalkan kebid'ahan, kesesatan, kekufuran, maka amalan tersebut, ya, perbuatan yang dibangun atau membangun masjid tersebut sama saya membangun masjid di tepi jurang yang akan hancur, yang menggiring dirinya ke dalam neraka jahanam. Allah la yahdil qaumadh dhalimin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Waliyadu billah. Wallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.